Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas konsep dan contoh soal fungsi bagian pertama, yaitu notasi, domain, range, grafik, dan operasi aljabar pada fungsi. Nah, pertama-tama, yuk kita lihat pengertian dari fungsi. Fungsi adalah suatu relasi atau aturan yang memasangkan setiap anggota dalam himpunan A yang disebut daerah asal atau domain dengan tepat satu anggota dari himpunan B yang disebut daerah kawan atau kodomain. Jadi di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A sebagai daerah asal atau domain, himpunan B sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, adik-adik, fungsinya itu bagaikan garis ini adik-adik ya, yang warna hijau. Jadi di sini fungsi memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota dari himpunan B. Sehingga di himpunan B dia akan membentuk himpunan bagian sendiri yang menjadi pasangan dari himpunan A ini. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami relasi seperti gimana sih fungsi ini, yuk kita lihat beberapa relasi yang terdapat di sini. Nah, ini ada 4 relasi ya. Relasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaannya, mana yang merupakan fungsi? Dari 4 ini, ada 2 yang merupakan fungsi. Coba adik-adik perhatikan dulu ya. Apakah sudah dapat? Kakak kasih tahu jawabannya ya. Yang merupakan fungsi itu adalah relasi pertama ini dan relasi keempat. Kenapa ya kok bisa relasi 1 dan relasi 4 ini disebut sebagai fungsi? Alasannya karena setiap anggota A atau domain terpasang dengan tepat satu anggota B atau kodomain. Nah, ini jelas banget ya untuk yang relasi pertama ini merupakan fungsi ya. Nah, untuk relasi keempat, kita lihat ya, setiap anggota A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ini semuanya punya pasangan, dan pasangannya itu tepat 1. Jadi 1 dipasangkan dengan A, ya. 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan C, 4 dipasangkan dengan C. Jadi masing-masing anggota domain mempunyai 1 pasangan. Maka relasi keempat itu tergolong fungsi. Nah, relasi kedua dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada 1 anggota himpunan A atau domain itu yang nggak ada pasangannya. Ya, jadi ini hanya relasi biasa, bukan fungsi. Nah, relasi ketiga ini juga bukan fungsi adik-adik. Kenapa? Karena ada 1 anggota himpunan A atau domain yang terpasang tidak tepat 1. Ya, jadi 1 ini terpasang ke A, terpasang juga ke D. Nah, itu nggak bisa ya disebut sebagai fungsi. Dia cuma boleh terpasang 1. Nah, itu alasannya adik-adik ya. Atau untuk lebih mudah mengingat nih, di sini kakak bantu dengan kata kunci yang mudah diingat ya, yaitu syarat fungsi adalah domain tidak jomblo, domain juga tidak selingkuh. Jadi seperti yang relasi kedua ini ya, ada 1 yang jomblo nih ya, yaitu 4. Karena dia jomblo, maka ini bukan merupakan fungsi. Untuk relasi ketiga, ada 1 anggota domain yang selingkuh. 1 ini pasangan dengan A tapi dia selingkuh ke D. Nah, berarti relasi ini bukanlah fungsi. Oke adik-adik, sekarang yuk kita lihat notasi dari suatu fungsi. Secara simbolik, fungsi f dari A ke B ditulis dengan notasi seperti ini. F titik 2 A tanda panah ke B. Nah, adik-adik, ini cara bacanya kayak gini ya. Dibaca fungsi f memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat 1 anggota himpunan B. Atau singkatnya, fungsi f memetakan A ke B. Contohnya adik-adik ya, di sini f titik 2x tanda panah ke 2x tambah 5. Ini dibaca fungsi f, ini ya fungsi f. Jadi selain f bisa juga g gitu ya, bisa juga h ya, bisa diganti-ganti ya nama fungsinya. Jadi fungsi f titik 2 ini dibaca memetakan ya.
Jadi memetakan X, tanda panahnya dibaca ke 2X tambah 5. Ya, gampang adik-adik ya bacanya ya. Adik-adik, ada bentuk lain yang ekuivalen dengan notasi di atas. Ekuivalen itu artinya sama ya. Jadi, sebuah fungsi kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi ya dengan tanda titik 2 dan tanda panah. Tapi kita juga bisa tulis dengan bentuk seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, bentuk yang seperti ini sering ya kita jumpai. Jadi, bisa dituliskan F dalam kurung X. Ini artinya bukan dikali ya adik-adik. Ya, ini satu kesatuan ya adik-adik, Fx ya. Fx sama dengan 2X tambah 5. Atau lebih simpel lagi, Fx-nya bisa diganti dengan Y. Karena sama aja ya, Fx itu Y. Jadi Y sama dengan 2X tambah 5. Nah adik-adik, bentuk yang seperti ini itu disebut rumus fungsi. Jadi kalau yang ada tanda titik 2 dan tanda panah itu disebut notasi fungsi. Kalau bentuknya pakai sama dengan gini ya, ini disebut rumus fungsi. Sama aja ya adik-adik, bisa pakai yang mana aja. Nah adik-adik, tadi di awal sempat disinggung tentang domain dan kodomain ya. Adik-adik, ada satu himpunan lagi yang kita akan pelajari, namanya range ya. Jadi kita akan belajar pengertian domain dan range di sini secara grafik ya. Jadi di sini ada diagram Kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada suatu fungsi ya. Di sini kakak ambil fungsi sembarang nih kayak gini, yaitu fungsi F. Dari fungsi ini kita akan tinjau ya, yang mana yang adalah domainnya, yang mana yang adalah range-nya. Nah, kita lihat pengertian domain. Domain atau daerah asal, simbolnya itu D besar, terus ada F kecil ya. Jadi domain atau daerah asal dari suatu fungsi merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan masukan yang mungkin dari fungsi tersebut, sehingga fungsi memiliki nilai. Nah, adik-adik, karena domain merupakan masukan berarti input ya, untuk fungsi, maka untuk kurva ini, domain atau daerah asalnya adalah yang ini adik-adik. Jadi domainnya adalah seluruh X yang bisa dimasukkan ke fungsinya, sehingga fungsinya itu menjadi ada nilainya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang bagaimana dengan range ya? Range atau daerah hasil, di sini simbolnya R besar F kecil, dari suatu fungsi merupakan himpunan bagian dari kodomain atau daerah kawan yang anggota-anggotanya merupakan pasangan dari domain fungsi. Dengan kata lain, anggota-anggota pada range adalah nilai dari fungsi tersebut. Nah, pada kurva ini adik-adik, kalau X sebagai domain ya, berarti range-nya adalah ini adik-adik, nilai ketika seluruh X-nya dimasukkan ke dalam fungsinya. Ya, kalau kita lihat kurvanya ini, inilah range-nya adik-adik ya. Nah, ini dia terendahnya di sini, tertingginya di sini nih adik-adik. Ya, menyesuaikan dengan rendah dan tingginya grafik. Oke, sekarang kakak akan kasih contoh ya. Berdasarkan gambar, tentukan domain dan range-nya. Di sini ada 3 grafik nanti ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Oke, adik-adik, kita tentukan dulu domainnya. Nah, tadi berdasarkan pengertian domain itu adalah masukan ya untuk fungsinya, berarti X-nya. Di sini grafiknya dimulai dari titik merah ini kan ya, sampai terus ke sana ya, ke kanan atas nih ya. Karena ada tanda panahnya ini kan, jadi dia nggak berhenti di sini kan ya. Nah, kita lihat berarti dia mulai dari X sama dengan -2. Berarti kita bisa simpulkan bahwa domain adalah himpunan, ya berarti pakai kurung kurawal ya adik-adik, dari X sedemikian sehingga karena mulai dari -2 dan terus ke arah kanan ya, berarti X-nya lebih dari sama dengan -2. Di mana koma ya, X elemen bilangan real. Nah, adik-adik, inilah domain dari fungsi tersebut. Maksudnya adalah domainnya adalah semua X bilangan real yang lebih dari sama dengan -2. Oke, sekarang kita akan cari range-nya. Nah, kita lihat titik ini, dia Y-nya itu -5 ya. Nah, berarti dia mulai dari
Y sama dengan minus 5 terus ke atas ya adik-adik. Jadi kita simpulkan bahwa range-nya adalah Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan minus 5, Y elemen bilangan real. Nah adik-adik inilah jawabannya. Sekarang kita lihat grafik yang B. Nah, dia berbentuk kurva lengkung ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan tentukan domain dan range-nya. Kalau grafik pertama tadi dia mulai dari titik ya. Dari titik terus ke arah kanan atas. Untuk grafik ini, di sini ujungnya itu berupa tanda panah. Artinya ini masih terus ke sana adik-adik ya. Ini juga masih terus ke sana. Sehingga nggak ada tuh ujungnya berupa titik seperti gambar di A ini. Dengan kata lain, domainnya gimana nih? Atau X yang bisa dimasukkan ke fungsi ini berapa aja? Bisa semua ya adik-adik kalau berdasarkan grafik ini. Jadi semua X bisa, dari negatif ya, 0 sampai positif, semua X bisa. Nah, cara menuliskannya sebagai himpunan itu seperti ini adik-adik ya. Kurung kerawal, buka, X, demikian sehingga. Nah, cara menuliskan bahwa semua X itu merupakan domainnya, kita bisa langsung tuliskan X elemen bilangan real. Seperti ini adik-adik ya. Jadi nggak ada syaratnya. Artinya, semua X bilangan real itu adalah domain untuk fungsi ini. Nah, sekarang kita tentukan range-nya adik-adik. Ya, kurung kurawal buka, Y, demikian sehingga. Nah, untuk Y adik-adik kalau kita lihat grafik ini, dia cuman mentok sampai di sini kan ya. Dia nggak ke atas lagi kan ya. Dia cuma mainnya di bawah nih. Di bawah apa? Di bawah Y sama dengan ini adik-adik, 1. Jadi grafiknya dia naik ya kan, sampai Y sama dengan 1 udah mentok nih, nggak naik-naik lagi. Dia mulai berbalik dan turun. Jelas sekali bahwa range-nya itu adalah Y kurang dari sama dengan 1. Karena kan ke bawah ya. Y elemen bilangan real. Ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya range dari kurva ini adalah semua Y bilangan real yang kurang dari sama dengan 1. Inilah domain dan range-nya adik-adik. Sekarang kita lihat gambar yang C. Kita tentukan domain dan range-nya. Untuk domain, kurung kurawal buka, X, demikian sehingga. Ini formatnya udah kayak gini adik-adik ya, jadi tinggal diikutin aja ya. Selalu diawali dengan kurung kurawal buka, X, demikian sehingga. Kenapa begitu? Ya karena kan domain sama range ini kan himpunan ya. Jadi kita harus ikutin aturannya himpunan. Dan himpunan sudah pernah dipelajari ya di jenjang SMP ya. Adik-adik, fungsi ini bukan ada 2 ya. Ini merupakan satu fungsi. Tapi fungsinya itu terdiri dari 2 kurva ya yang tidak saling nyambung. Nah, dari kurva ini gampang banget kelihatan ya bahwa domainnya adalah semua X bisa ya adik-adik dimasukkan ke dalam fungsinya. Dari X negatif 0 ya, terus ya sampai X positif terus ya bisa dimasukin. Ini kan dia kalau pakai tanda panah artinya masih terus ke sana. Ya kan adik-adik? Ini juga masih terus ke sana. Kecuali X tidak bisa dimasukkan satu angka yaitu X sama dengan 2. Ya, ini ada garis X sama dengan 2, garis putus-putus. Ini artinya kurvanya nggak melewati X sama dengan 2. Jadi ketika ini dipanjangin terus ya, dia nggak akan nyentuh X sama dengan 2. Artinya domainnya kita tulis saja ya, X tidak sama dengan 2. Karena nggak bisa dimasukin 2 ya adik-adik X-nya. Ketika posisinya di X sama dengan 2, kurvanya nggak lewat ya. Jadi seperti ini adik-adik jawabannya. X tidak sama dengan 2, X elemen bilangan real. Ya, jadi nggak melulu tandanya kayak gini ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan jawab range-nya. Nah, range-nya gampang juga ya adik-adik ya. Jadi, kurung kurawal buka, Y, demikian sehingga. Nah, kita lihat Y-nya. Kurvanya tidak melalui Y sama dengan 1 ya di sini. Sehingga, di sini range-nya adalah Y tidak sama dengan 1.
di mana Y elemen bilangan real. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Adik-adik kalau gambarnya ada, itu gampang banget ya kita menentukan domain dan range-nya. Sekarang, bagaimana kalau grafik fungsinya tidak diketahui? Yang diketahui apa adik-adik? Yang diketahui adalah rumus fungsinya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan domain dan range jika diketahui hanya rumus fungsinya. Kita dapat menentukan domain dan range fungsi dengan melukis grafik fungsinya terlebih dahulu. Tentunya di sini kita juga dapat menggunakan aplikasi pembuat grafik kalau mau cepet ya adik-adik. Misalnya aplikasi GeoGebra. Nanti kita akan lihat ya adik-adik cara menggunakan GeoGebra ini. Atau kita juga bisa langsung menganalisis nilai X dan Y-nya. Jika domain fungsi tidak ditentukan secara tegas atau jelas, maka domain adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsinya terdefinisi. Contoh adik-adik, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut. Di sini ada fungsi f(x) sama dengan x tambah 2. Nah, pertanyaan pertama, domainnya. Adik-adik ini apa ya? Ini adalah syarat untuk X-nya. Jadi, fungsinya dengan X itu mulai dari min 2 hingga 2. Dan X elemen himpunan Z. Himpunan Z itu apa ya adik-adik? Himpunan Z itu adalah simbol untuk himpunan bilangan bulat. Nah, jadi domainnya kita tuliskan langsung X sedemikian sehingga ini adik-adik ya langsung kita tuliskan. Min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Koma X elemen himpunan bilangan bulat. Nah, ini adik-adik ya domainnya. Oke, sekarang kita akan cari range-nya. Nah, adik-adik, karena ini merupakan bilangan bulat ya. Bilangan bulat berarti X-nya itu bulat adik-adik ya, mulai dari min 2. Kemudian, habis min 2, min 1. Kemudian 0, 1, 2. Nah, inilah bilangan-bilangan bulat yang terdapat pada interval ini. Ini gampang banget ya karena cuma 5. Kita masukkan aja langsung ke dalam fungsinya untuk mendapatkan range-nya. Ya, karena tadi pengertian dari range itu adalah daerah hasil atau nilai dari fungsinya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus fungsinya. f(x) berarti jadi f min 2 sama dengan X di sini kita ganti dengan min 2. Jadi min 2 tambah 2, hasilnya 0. Kalau X-nya min 1 berarti F min 1. Jadi min 1 tambah 2 sama dengan positif 1. X0 berarti F0 ya. F0 berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. X sama dengan 1 berarti F1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. X sama dengan 2 itu berarti F2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah adik-adik inilah daerah hasilnya. Sehingga range-nya kita simpulkan dia adalah Y sedemikian sehingga dia kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 urut ya adik-adik. Jadi nulisnya kayak gini. 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Ini artinya Y-nya mulai dari 0 sampai 4. Koma, Y elemen bilangan bulat. Inilah jawabannya adik-adik. Jadi di sini domainnya ditentukan oleh soal secara tegas dan jelas. Jadi gampang banget ya, tinggal langsung ambil. Nah, bagaimana kalau domainnya tidak ditentukan secara tegas atau jelas? Kita akan lihat di contoh selanjutnya. Nah, di sini fungsinya f(x) sama dengan 2x kuadrat. Untuk domainnya tidak ditentukan oleh soal secara tegas dan jelas ya. Maka, domain merupakan himpunan dari semua x yang dapat membuat fungsinya menjadi terdefinisi atau memiliki nilai. Coba kita masukkan aja nih x-nya ya. Misalkan kita masukkan bilangan negatif, ada nilainya kan ya. Kalau kita masukin 0, ada juga nilainya. Kalau kita masukin bilangan positif X-nya, ada juga nilainya.
Ya, kalau kita masukin pecahan ada juga kan nilainya ya. Sehingga domain kita dapat langsung tuliskan semua bilangan real bisa menjadi X-nya. Jadi tidak ada X yang dapat membuat fungsinya menjadi tidak terdefinisi. Semua bisa. Jadi cara nulisnya adalah X, sedemikian sehingga X elemen bilangan real. Ini untuk menyatakan bahwa semua bilangan real itu adalah X-nya atau bisa menjadi domainnya. Nah adik-adik, untuk range kita harus sesuaikan dengan X-nya. Kita misalkan pilih X yang kecil ya. Jadi di sini kita akan analisis ya, misalkan kita ambil X-nya 10 ya. Kalau X-nya 10, maka Fx-nya kan menjadi X kuadrat, berarti kan 10 kuadrat 100 ya. 2 kali 100 berarti jadi 200. Kalau X-nya 0, dia jadinya 2 kali 0 kuadrat, 0. Kalau X-nya minus 10, kalau minus 10, Fx-nya jadi F minus 10 sama dengan 2 kali minus 10 kali minus 10. Minus 10 kali minus 10 itu 100 ya. Jadi positif ya. Nah, artinya apa? Artinya fungsi ini berapapun nilainya bisa terus membesar, bisa terus mengecil gitu ya. Berapapun nilainya, meskipun dia negatif 1 juta gitu ya, tetap aja nilainya akan positif. Nggak akan nilainya negatif. Karena ini fungsi 2x kuadrat. Sehingga range-nya kita simpulkan itu adalah semua bilangan positif. Cara nulisnya berarti Y sedemikian sehingga Y lebih dari sama dengan 0, Y elemen bilangan real. Inilah domain dan range-nya adik-adik ya. Nah adik-adik, cara lain untuk menentukan domainnya kita bisa gambar grafik atau kita bisa lihat di GeoGebra ya. Kakak akan ajak kalian menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi kalian buka browsernya, kemudian masukkan ini ya adik-adik, GeoGebra ini diklik. Jadi aplikasi ini nggak perlu di-download sebetulnya ya, jadi tinggal buka aja di internet. Nah, adik-adik tinggal masukkan tadi fungsinya apa gitu. Tadi fungsinya adalah Fx, atau bisa juga langsung Y sama dengan 2x kuadrat. Ini nih adik-adik. Nah, kita lihat ya adik-adik. Inilah grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat. Kalau kita lihat, semua x itu bisa ya. Kalau kita ke kiri, ini pasti bisa terus tuh. Karena dia terus ke arah kiri dan ke kanan ya. Kemudian, untuk Y-nya dia mentok di sini. Di Y sama dengan 0. Jadi tidak ada Y yang bernilai negatif. Nah, seperti itu adik-adik ya. Dari grafik fungsi juga mendukung analisis kita tadi. Oke adik-adik, kita kembali ke yang tadi. Kita akan masuk di contoh berikutnya. Fx sama dengan 3x per x kurang 2. Nah, kita analisis dulu ya domain dan range-nya. Di sini domainnya adalah kurung kurawal x demikian sehingga. Nah, adik-adik, apakah semua x bisa menjadi domain atau masukan untuk fungsi ini? Nah, adik-adik, untuk fungsi rasional atau fungsi yang berbentuk pecahan kayak gini, ya, fungsi tidak akan memiliki nilai kalau penyebutnya itu bernilai 0. Sehingga di sini kita ambil penyebut, ya, yaitu x kurang 2. Nanti x kurang 2 ini kita harus bikin tidak sama dengan 0. Karena kalau dia jadi 0, coba, berapa dibagi 0? Nilainya nggak ada ya adik-adik, alias tidak terdefinisi. Jadi, kita nggak boleh bikin penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi, penyebut harus tidak boleh 0. X min 2 tidak sama dengan 0. Kita kerjakan dengan cara persamaan. Jadi, kita pindah ruaskan ya minus 2-nya. X tidak sama dengan minus 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Nah adik-adik, jadi semua X boleh kecuali 2. Coba adik-adik masukkan 2 ya. Jadi kita tes ya. Kalau X-nya 2, maka
Ini jadi 3 kali 2 per 2 kurang 2. Hasilnya 6 per 0. Nah, 6 per 0 nilainya nggak ada adik-adik ya, alias tidak terdefinisi. Berarti X sama dengan 2 nggak bisa jadi domainnya. Sehingga domainnya adalah X demikian sehingga X tidak sama dengan 2, X elemen bilangan real. Artinya domainnya adalah semua X bilangan real yang tidak sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan cari range-nya. Nah, untuk mencari range, kalau domain kan kayak gini ya. Kalau kita mau mencari range, caranya kita ubah menjadi X sama dengan fx ini kan Y ya. Fungsinya saya tulis jadi seperti ini. Y sama dengan 3X per X kurang 2. Nah, X kurang 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi perkalian dengan Y. Sehingga hasilnya Y kali X, YX dikurang Y kali 2, 2Y. Sama dengan tinggal 3X. Nah, sekarang kita pindahkan 3X-nya ke kiri. Jadi YX. Ini jadi minus 3X. Minus 2Y-nya kita pindahin ke kanan jadi plus 2Y. Nah, selanjutnya X-nya kita faktorkan nih. Karena ada sama-sama X, kita faktorkan. X dalam kurung Y kurang 3 sama dengan 2Y. Kemudian Y kurang 3-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi X sama dengan 2Y per Y kurang 3. Nah, setelah kita mengubah menjadi X sama dengan, ini kan sudah jadi X sama dengan ya. Nah, adik-adik, ketika kita sudah ubah fungsinya, sebetulnya fungsinya masih tetap sama ya. Cuman bentuknya aja yang jadi X sama dengan. Di sini kelihatan ya penyebutnya Y kurang 3. Jadi, penyebutnya kita bikin tidak sama dengan 0. Jadi, Y kurang 3 tidak sama dengan 0, sehingga Y tidak sama dengan positif 3. Adik-adik, inilah range-nya. Ya, jadi kesimpulannya range adalah kurung kurawal buka, Y sedemikian sehingga, ini kita ambil. Y tidak sama dengan 3, X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita akan lihat di GeoGebra ya adik-adik. Kita akan masukkan fungsinya fx sama dengan 3x per x kurang 2. Nah, kita masukkan di sini. Y sama dengan 3x per x kurang 2. Enter ya. Nah, adik-adik supaya nggak bingung, fungsi tadi kita hilangkan saja. Tinggal kita klik ini ya. Jadi hanya muncul fungsi yang warna biru ini. Nah, ini dia adik-adik fungsinya. Saya kecilin ya. Nah, di sini kelihatan bahwa grafik fungsinya tidak akan melalui X sama dengan 2. Dia berbelok ya. Ini juga ya, dia berbelok. Jadi domainnya sudah betul ya. X tidak sama dengan 2. Kemudian, ini saya besarin lagi ya. Nah, ini adik-adik ya. Nah, selanjutnya untuk range-nya yaitu Y, kelihatan di sini bahwa grafiknya tidak akan melalui Y sama dengan 3 di sini. Oke adik-adik, begitulah cara menentukan domain dan range dari rumus fungsi. Sekarang adik-adik kita akan belajar operasi aljabar pada fungsi ya. Jika F suatu fungsi dengan domain DF dan G adalah suatu fungsi dengan domain DG, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Untuk penjumlahan fungsi ya, jumlah F dan G ditulis F tambah G, didefinisikan sebagai fungsi F tambah G X ya. Ini artinya bukan dikali adik-adik ya. Tapi karena dia fungsi, maka harus ada X dalam kurung ini nih adik-adik ya. Jadi F tambah GX itu sama dengan Fx ditambah Gx. Dengan domain DF tambah G-nya itu adalah irisan dari domain fungsi F dengan domain dari fungsi G. Selanjutnya, selisih dari F dan G ditulis F kurang G didefinisikan sebagai F kurang G X sama dengan Fx kurang Gx.
Nah, domainnya juga sama ya, irisan dari kedua domain fungsi. Selanjutnya yang C, perkalian F dan G ditulis F kali G didefinisikan sebagai F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. Ya, untuk domainnya sama juga ya, irisan dari kedua buah domain. Nah, yang D yang agak sedikit berbeda adik-adik. Jadi untuk pembagian F dan G ditulis F bagi B didefinisikan sebagai ini adik-adik. Sama aja sih ya. Nah, yang beda di domain adik-adik. Jadi domain untuk pembagian ya, itu sama dengan irisan dari domain F dan domain G dari Gx yang tidak sama dengan 0. Gx itu kan adalah ini adik-adik. Ya, penyebutnya. Jadi, penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, kita akan masuk di contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 atau gx sama dengan x kuadrat kurang 9. Tentukanlah fungsi hasil operasi aljabar berikut dan daerah asalnya. Yang pertama penjumlahan. F tambah gx ya. Nah, ini caranya kita tinggal tambahin aja. Jadi x tambah 3 ditambah x kuadrat kurang 9. Nah, ini jadinya x kuadrat tambah x ya. Diurutkan sesuai dengan pangkat ya. Nah, ini 3 dengan minus 9 bisa dikerjakan. Jadi 3 kurang 9 itu minus 6. Nah, ini adalah penjumlahan dari f dan g-nya. Nah, sekarang kita akan cari daerah asalnya atau d f tambah g. Ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar cara menentukan domain ya. Domain dari fungsi f tambah g itu adalah domain f iris domain g. Nah, domain f itu berarti domain dari fungsi fx. Kalau kita lihat di sini fungsi fx-nya kan x tambah 3. Berarti seluruh x bilangan real ya dapat menjadi domainnya. Jadi, himpunan x demikian sehingga x elemen bilangan real. Ya, itu adalah df. Kemudian kita iris ya, cari irisan dengan domain dari gx. Ya, dg ya. Nah, kalau kita lihat x kuadrat kurang 9 juga x-nya bisa berapapun ya. Bisa semua x bilangan real, jadi sama. Jadi kurung kurawal x demikian sehingga x elemen bilangan real. Nah, ini kan karena sama ya, berarti irisannya adalah dia sendiri. Jadi x demikian sehingga x elemen bilangan real. Inilah domainnya. Kita lanjut ke operasi aljabar selanjutnya, yaitu pengurangan. Nah, kita tinggal kurang adik-adik ya. F x tambah 3 dikurang fungsi g, yaitu x kuadrat kurang 9. Nah, adik-adik untuk pengurangan hati-hati banget ya, harus pakai kurung. Karena ini akan kita kalikan ke dalam minusnya. Jadi, x tambah 3 min kali x kuadrat min x kuadrat min kali min 9 plus 9. Sehingga jawabannya jadi min x kuadrat ditambah x 3 tambah 9, 12. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Selanjutnya, kita akan mencari df kurang g. Caranya sama aja ya, jadi df irisan dg. Berarti jawabannya sama, kurung kurawal x demikian sehingga x elemen bilangan real. Nah, selanjutnya yang C, f kali g. Nah, ini perkalian, maka kita kalikan x tambah 3 dikali x kuadrat kurang 9. X kali x kuadrat, x pangkat 3, x kali min 9, min 9x, plus 3 kali x kuadrat, plus 3x kuadrat, plus 3 kali min 9, min 27. Nah, kita dapat rapikan adik-adik, jadi x pangkat 3 tambah 3x kuadrat, min 9-nya mundur ya, min 9x, min 27. Nah, inilah hasil perkaliannya. Nah, selanjutnya kita cari domainnya ya, df kali g. Domainnya itu sama aja, yaitu df irisan dg. Jadi, kita jawabnya sama juga, x demikian sehingga x elemen bilangan real. Pertanyaan berikutnya, pembagian ya. F dibagi G
Caranya X tambah 3 kita bagi dengan X kuadrat kurang 9. Apakah bisa dibagi? Kita akan faktorin dulu ya, untuk melihat apakah dia bisa dibagi atau tidak. Ya, kita faktorkan, yang di bawah bisa difaktorkan, X kuadrat kurang 9 itu adalah X tambah 3 dikali X kurang 3. Nah, karena ada faktor yang sama nih, ada X tambah 3 di atas, ada X tambah 3 di bawah. Kita bisa coret adik-adik ya. Jadi kita bisa coret, maksudnya dibagi gitu ya, sehingga hasilnya 1. Ingat adik-adik ya, pencoretan bukan berarti dia hilang ya, atau jadi 0, tapi dia jadi 1 ya adik-adik ini. Kalau sama, sehingga pembagiannya menghasilkan 1 per X kurang 3. Nah, inilah fungsi dari F bagi G ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan cari DF per G-nya. Rumusnya adalah irisan DF dengan DG dengan himpunan dari X demikian sehingga penyebutnya adik-adik X kuadrat kurang 9 tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita akan mencari irisannya dari ketiga himpunan ini. Irisan yang di depan DF iris DG ini kan udah ada ya. Jadi X elemen bilangan real. Nah, sekarang kita mau cari nilai X sedemikian sehingga X kuadrat kurang 9 tidak sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya gampang aja, yaitu kayak kita ngerjain persamaan ya adik-adik. Jadi kita tulis di sini X kuadrat kurang 9 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi X tambah 3 kali X kurang 3 tidak sama dengan 0. Lalu masing-masing faktornya kita buat tidak sama dengan 0. Jadi X tambah 3 tidak sama dengan 0. Atau X kurang 3 tidak sama dengan 0. Kita pindahkan plus 3-nya ke ruas kanan, jadi X tidak sama dengan minus 3. Nah, yang ini jadi X tidak sama dengan, ini pindah ya, jadi plus 3. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke sini adik-adik ya. Jadi, di sini himpunan X demikian sehingga X tidak sama dengan minus 3 dan X tidak sama dengan 3. Alias, kalau kita iris adik-adik ya, berarti domainnya itu adalah X demikian sehingga X tidak sama dengan minus 3 dan X tidak sama dengan 3, di mana X adalah elemen bilangan real. Nah, inilah domainnya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan tentang notasi, domain, range, dan juga operasi aljabar pada suatu fungsi. Hati-hati ya adik-adik, di sini banyak banget notasi-notasinya. Dan jangan anggap sepele ya, untuk setiap notasi yang ada adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.